Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Salam sehat semua. Bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Perjalanan hidup kita setiap hari demi hari, tangan Tuhan tak pernah terlepas dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Hal itu menjadi nyata ketika kita sudah berada di akhir pekan kita semua. Adalah satu sukacita tersendiri ketika kita semua menikmati kepedulian, keperhatian Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Satu hal yang diminta dari Dia kepada kita semua adalah kita mau mendengar atau kita mau menjadi umat yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena itu di pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Di akhir pekan ini kami semua bersukacita oleh karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan sepanjang hari berganti hari. Di akhir pekan ini kami juga ingin dipenuhi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan memampukan kami semua untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan memberlakukannya. Kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 30 sampai 35 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-31 yang mengatakan, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tugas seorang pelayan Tuhan. Ibu bapa, kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Rupa-rupanya banyak orang kemudian sangat merindukan tentang firman Tuhan. Hal ini nampak dari cerita yang dicatat atau yang ditulis oleh penulis Injil Lukas. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus yang sudah memampukan para rasul, yaitu para murid Yesus, untuk memberitakan firman Tuhan, ternyata banyak orang yang kemudian ingin mendengarkan sebuah cerita atau kisah atau tentang kerajaan Allah yang dimulai dari perjanjian lama. Karena itu apa yang dikatakan dalam bacaan ini harus kita lihat sebelumnya, bahwa ada seorang Ethiopia di daerah Samaria itu ingin mendengar kembali, bahkan dia membaca kitab Nabi Yesaya, tapi dia tidak memahami. Lalu dikatakan, bagaimana mungkin aku dapat memahami kalau tidak ada yang mengajarkan, kalau tidak ada yang menjelaskan. Maka Filipus pun tergerak hatinya untuk kemudian dia mau memberikan penjelasan. Dan itu tugasnya seorang pelayan atau hamba Tuhan yang diutus. Oleh karena mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka lah yang kemudian harus bisa memberikan penjelasan dan pemahaman-pemahaman tentang Injil, tentang Alkitab, tentang firman Tuhan yang diberitakan sejak zaman para nabi, pada zaman perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Dan tugas para rasul itu adalah menyatakan firman Tuhan dalam bentuk pemberitaan dan pengajaran. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, unsur pengajaran itu pun menjadi pokok di dalam setiap pemberitaan Injil, dalam setiap perjalanan gereja Tuhan. Kita bisa lihat pertumbuhan gereja itu karena apa? Oleh karena ada pengajaran, ada pembinaan. Pengajaran atau pembinaan sesungguhnya menjadi ujung tombak pelayanan gereja Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita semua yang sudah mengenal Yesus Kristus melalui pendidikan, pengajaran, mulai dari kita masa kecil, dulu dikenal dengan sekolah minggu, sekarang dengan pelayanan anak, kita sudah kenal dan kita sudah tahu sampai kita sudah dewasa. Bahkan mungkin saudara dan saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan. Mari kita lanjutkan dalam hal mengajar, supaya banyak orang yang kemudian bisa mengenal dan memahami. Dan tidak salah dalam menafsirkan firman Tuhan. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih, dan orang-orang yang diurapi untuk menjelaskan tentang firman Tuhan.
Mari kita jalani hidup ini dengan sukacita. Mari kita jalani tugas kita. Bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan, dan tugas hamba Tuhan adalah mengajar dan memberikan penjelasan tentang firman Tuhan. Pasti Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan berkati tiap pribadi, tiap keluarga. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia, jemaatmu yang masih dalam keadaan tubuh yang lemah. Proses pemulihan mereka dijamah dengan kuasa Tuhan yang besar dan ajaib. Kami juga mau berdoa untuk para diaken penatua yang ada di Jemaat Sejahtera di 5 sektor pelayanan. Berkatilah pelayanan mereka, karya kerja dan keluarga mereka. Unit-unit misioner yang ada, baik itu pengurus, pelayan Pelkat, komisi-komisi, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, Tuhan memberkati semuanya, agar di dalam setiap langkah pelayanan kami semua diberkati oleh Tuhan, kehidupan, keluarga, bahkan karya kerja kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Tuhan memberkati mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk semua aparat-aparat pemerintah, aparat-aparat baik aparat keamanan, baik itu TNI maupun kepolisian. Tuhan Yesus berkati semua dengan tugas tanggung jawab mereka. Inilah syafaat kami dan inilah doa syukur kami di pagi hari ini ya, di penghujung ataupun di akhir pekan kerja kami. Kami mau serahkan semua doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.